Salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak semuanya. Silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita biar semakin semangat. Ada yang bisa memimpin? Ketua kelas mungkin bisa memimpin? Boleh, silakan berdiri. Oke, mana sekretaris juga boleh. Silakan sekretaris. Teman-teman yang akan memberi. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semuanya hari ini tampak sehat, tampak segar ya, dan semuanya sudah mempersiapkan untuk kebutuhan praktek. Nah, tapi sebelum Ibu lanjut ke kegiatan kita, Ibu mau mereview dulu pelajaran minggu lalu. Ya kan? Minggu lalu sudah Ibu sampaikan apa itu garis, ya kan? Bahan-bahannya apa saja. Oke. Ada yang bisa menyampaikan materi minggu lalu? Coba silakan yang tangannya. Apa itu garis? Yang minggu lalu kan sudah Ibu sampaikan. Garis itu adalah ada yang bisa nggak? Ya, silakan berdiri. Timur, tomat, cabai, terus apa lagi kira-kira bisa digunakan untuk garis? Lemon, masak, pepaya, wortel. Oke, berarti sayuran dan buah-buahan bisa digunakan untuk membuat gamis. Tujuannya gamis itu pada hidangan makanan apa? Ada yang ingat? Silakan berdiri yang kata. Gadis untuk seliwan untuk memperias hidangan tersebut supaya bisa membuat cantik hidangan dan membuat konsumen membuat tamu itu menjadi selera untuk makan hidangan. Oke, mempercantik hidangan dan menggugah selera para tamunya. Kan? Nah, berarti kalau begitu bisa saya simpulkan kalian sudah paham apa itu garnis dan apa itu bahan-bahan yang digunakan untuk dalam membuat garnis. Bahkan tujuan atau fungsi dari garnisnya pun kalian sudah paham. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah satu, memahami tentang apa itu garnis. Yang kedua, bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat garnis makanan ataupun minuman. Lalu yang ketiga adalah melakukan praktek. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek, ya kan? Nah, di atas meja kalian sudah tersedia bahan-bahannya. Itu ada apa saja? Coba disebutkan kelompok yang ini. Ada apa saja? Ya, disebutkan ada apa saja? Ada tomat, Ya. lemon, Ya. timun, cabai, sama daun bawang. Daun bawang. Nah, peralatan-peralatan yang kalian sudah persiapkan apa saja? Coba, Ibu mau tahu peralatan yang sudah kalian persiapkan. Ada apa saja? Ada graphic knife, lalu ada apa lagi? Cutting board, ada cutting board, ya kan? Lalu ada napkinnya juga. Oke, sudah. Nah, jadi sekarang Ibu minta kalian prepare kembali, susun lagi bahan-bahan dan alatnya karena kita akan mulai melakukan praktek.
Dan persiapkan tempat sampahnya masing-masing, letakkan di bawah meja supaya tidak terlalu kotor nantinya ketika kita praktek. Sudah semua? Sudah ya? Yang di belakang sudah? Sudah ada plastik untuk tempat sampahnya? Sudah, oke. Baik, yang kelompok sini sudah? Sudah, oke. Nah, praktek kali ini sedikit berbeda. Saya akan mendatangkan guru tamu bersama dengan kita untuk melakukan praktek. Jadi nanti beliau akan mendemonstrasikan atau beliau akan mengajari kita cara membuat garis. Nah, jadi kita prakteknya bukan sama saya ataupun bersama dengan kalian, tapi saya hadirkan guru tamu supaya kalian tambah semangat prakteknya. Oke. Oke, baik. Nah, anak sekalian yang di hadapan kalian ini adalah guru tamu kita. Beliau berasal dari Universitas Negeri Medan. Jurusan apa, Pak? Saya jurusan Pendidikan Tata Boga. Jurusan Pendidikan Tata Boga. Nah, memang beliau ini sudah mahir dalam bidang garis. Jadi Bapak inilah nanti yang akan bersama-sama dengan kita belajar cara membuat garis. Bukan begitu, Pak? Iya. Oke, Bapak silakan perkenalan dirinya kepada anak-anak saya. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik. Saya merupakan mahasiswa akhir dari Universitas Negeri Medan. Profesi saya sebagai pekerja biasanya itu sebagai garis atau teacher di part-time di casual hotel yang manggil saya. Nah, saya di sini sangat berterima kasih kepada Ibu Ade telah mempersilahkan saya sebagai pemateri untuk mengajarkan anak-anak di sini. Saya sangat senang di sini. Oke. Hari ini kita akan praktek jenis yaitu simple garnish sama composite garnish. Oke, baik. Bapak ada yang mau disampaikan dulu untuk anak-anak didik saya ini sebelum mulai praktek, apa yang harus mereka persiapkan? Sebelumnya paling yang harus dipersiapkan itu satu, bahan-bahan yang ada di depan kalian itu harus sesuai dulu sama yang lainnya. Jadi nanti yang lain buat ini, yang itu buat ini harus sama-sama dulu. Oke, sama-sama. Nah, sama kalau untuk pegang pisau nih, kalian kan bukan anak boga nih, jadi agak hati-hati. Jangan jadikan pisau itu sebagai mainan kalian. Oh. Saya. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai, Pak. Boleh, Ibu. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai praktek, izinkan dulu Bapak ini untuk mendemonstrasikan satu atau dua jenis garis tadi ya, Pak. Baru nanti setelah itu kalian praktekkan. Silakan kita perhatikan dulu. Ada yang tahu nggak di sini fungsi garis itu apa? Angkat tangan. Saya. Iya, sebentar anak tangannya nak. Boleh berdiri nak? Iya, silakan. Untuk memperindah makanan. Memperindah makanan. Lalu ada yang tahu? Cara makan. Oke, benar. Jadi fungsi garis itu yang utama itu memperindah makanan dan menambah selera makan. Oke, sebelumnya kita masuk ke simple garis terlebih dahulu. Kita menggunakan apa namanya? Daun bawang. Daun bawang itu kita potong hanya bagian akar. Jangan di sini. Jangan di sini motongnya, tapi motongnya di sebelah paling ujung. Oke, sudah paling ujung. Potong kurang lebih 3 sampai 4 cm dari pangkal si daun bawang tersebut. Habis itu kita memerlukan yang namanya air dingin. Ada tahu fungsi air dingin itu apa? Boleh? Kenapa kita menggunakan air dingin? Oke, bagus. Nah, supaya garis ini bisa mengembang ujung-ujungnya, dipakai untuk semua garis yang ada. Ya. Setelah itu kita masuk ke yang namanya composite garnish. Composite garnish itu biasa digunakan pada makanan contohnya seperti apa? Pakai seperti tumpeng. Garis composite garnish kita buat dari timun, dari bahan-bahan yang lebih besar. Nah, tutorialnya, ambil 1 buah timun, kita potong dulu ujungnya sedikit. Kumpulnya dipotong kurang lebih sebenarnya sesuai selera mau seberapa panjang timunnya. Nah, hari ini saya kita ambil 4 sampai 5 cm. Baru kalian potong. Nah, oke, udah dapat segini.
kalian belah kurang lebih kasih ukuran 5 atau 7 kelopak bunga. Saya boleh maju ibu ke depan? Oke, boleh Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Biar lebih Ini ya, biar dengan lebih sisi ujung ini sudah kita pandai, kita buat itu lebih ke kelopak bunga sebenarnya. Berarti kayak sudut-sudut gitu ya Pak? Iya. Oke, boleh. Nah, sudut yang masuk itu V seperti ini, biar menjadi kelopak bunga. Ditarik dari atas ke bawah. Dari sini, tarik bawah, sambungannya dari kiri, tarik sampai jumpa titiknya. Oke? Nah, sekarang kita ambil garis dari si wortel. Oke? Sekarang kita bakal membuat bunga dari wortel. Oke, kita buat bunga dari wortel. Di sini ya. Boleh dari depan karena ini lebih susah daripada bunga timun. Kita kikis runcing terlebih dahulu ujung dari wortel tersebut. Kita buat 5 kelopak hingga membentuk runcing. Oke, sudah. Dan sudah mengerucut kan? Ini ada 5 sisi. Ada 5 sisi. Oke, saya maju ya. Mengerucut. Oke, sudah mengerucut ya. Mengerucut ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ujungnya dikerucutin seperti ini. Kikis sampai 5 sisi. Oke, baik. Jadi anak-anak yang sudah disampaikan oleh Pak Torik tadi itu ada 4 jenis garisnya. Yang pertama tadi garis yang untuk apa? Masih ingat nggak? Yang untuk di kompol, ya, untuk garis. Satu lagi untuk yang di mana? Oke. Nah, jadi sekarang saya minta kalian untuk mempraktikkan apa yang telah didemokan oleh Pak Tori. Jadi silakan dibuat dan nanti sisa bahannya kalian boleh kreasikan jenis garis yang lain. Tapi yang 4 tadi kalian buat dulu. Bisa? Oke, kalau bisa silakan dimanfaatkan semua bahan yang ada dan semua peralatannya bisa digunakan. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ke saya atau ke Pak Tori. Oke, silakan ya. Ada pertanyaan? Nanti saya nggak ada begininya tadi ya. Oke, teman-teman ini bawahnya boleh kalian Enggak apa-apa begini. Nanti kan tinggal kasih bunga yang warna-warna tangannya. Oke, kasih tanda dulu. Bisa tapi itu di bawah sini. Sudah ya. Nah, dalamnya sama, tapi jangan terlalu. Kalian yang kaki itu jangan takut. Kalau kalian takut, bakal tangan kalian itu. Lalu berhati-hati. Nggak ada yang mau cobain yang dari wortelnya? Semua masih fokus di timun dulu. Oke, boleh. Ya, cuma direndam dulu ini. Selesai. Yang udah ready, letakkan di atas itunya ya, piringnya. Biar nanti saya lihat hasilnya dinilai oleh Pak Tori seperti apa. Diperhatikan sampah-sampahnya yang udah nggak dipakai, silakan dibereskan biar nggak terlalu bedanya. Oke, gimana? Udah? Kalau sudah, letakkan semua di atas piringnya. Lalu kita bereskan dulu area kerjanya, biar nanti Pak Tori dan saya melakukan penilaian hasil kerja kalian. Ya, sudah, silakan duduk di kursi masing-masing. Oke. Baik. Kalian sudah menyelesaikan 3 jenis garis ya yang didemokan oleh Pak Torik. Jadi sekarang Pak Torik dan saya akan melihat hasilnya. Nah, ini karena mereka baru nih Bu, jadi mungkin keburu sama waktu karena pertama kali belajar ya Bu ya. Jadi cuma segini dapat.
keseluruhan ini yang sama seperti yang di depan tadi. Nih, jadi dia bantu. Karena dia pakai setengahnya, nggak pakai tumpulnya. Berarti tadi harus di bagian tumpulnya ini ya, yang sebelah sini gitu Iya ya. benar Ibu. Oke. Nah, tapi mereka bagus, mereka membuat kayak sister sendiri, masih menyempatkan ini Bu. Garis kipas. Oh, itu namanya garis kipas ya. Untuk di piring dia. Kalau untuk ini sih sudah udah bagus, tinggal dalamnya yang terlalu kecil nggak simetris. Oh, dalamnya terlalu kecil Ya, dan nggak seharusnya simetris. kalau dia pakai wortelan besar, ini baru bisa wortelan. Oh. Tapi kreatif sih Bu, mereka menanggulangi yang bolong. Oh, tapi tadi sebaiknya ini dibuat sama besarnya dengan si timunnya Iya, biar hasilnya lebih bagus. bener ya. Ibu. Tapi mereka kreatif. Oke, mereka kreatif. Baik. Tipis itu lemnya kan masih tebal. Kalau sampaikan saran, masukannya supaya anak-anak saya ini lebih tertarik lagi belajar garis. Kira-kira apa Pak? Nah, saran saya sih untuk adik-adik sekalian di rumah itu jangan bosan-bosan, boleh kalian coba-coba. Pasti timun sama wortel salah satu bahan yang banyak di rumah, ya kan? Pasti selalu ada di rumah di kulkas. Nah, boleh kalian coba-coba di rumah. Jadi setiap kalian ingin masak, boleh kalian coba-coba. Masakan sama kalian boleh kalian tambah garis-garisnya. Nah, yang seperti ini boleh kalian kasih tahu ke orang tua kalian di rumah. Seperti Pak, kami tadi buat garis untuk dia makanan. Nah, kalau ingin lebih mahir, lalu dicoba-coba lagi. Nah, mana tahu kalian punya rezeki kan, punya restoran, punya hotel sendiri, jadi kalian bisa mengenal garis. Betul. Jadi intinya adalah sering banyak berlatih, ya kan, berlatih secara terus. Faktoring juga bisa sampai saat sekarang ini karena sering berlatih. Oke Pak Torik, terima kasih untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti kita punya lagi kembali. Terima kasih. Udah bosan-bosan nih Bu ya. Ya. Saya ingin dulu ya. Iya, Oke, sampai jumpa semuanya. Pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini, prakteknya sudah kita lakukan. Jadi harapan saya kalian bisa mengulanginya lagi kembali di rumah. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Torik, bahwasanya kalau kita mau menghasilkan garis yang baik, yang rapi, kita butuh latihan yang banyak, kan, supaya hasil garisnya lebih baik. Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, saya mau melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Menurut kalian, setelah kalian mendapatkan materi garis, dari mempelajari materi garis ini apa yang kalian ketahui jadinya? Oke, silakan sendiri, kelas. Kita jadi tahu gimana cara membuat garis, bidangan yang simpel maupun yang seperti tumpeng itu kan dia banyak macamnya, jadi kita tahu gimana cara membuat garis yang seperti itu. Dan kita juga tahu juga gimana menghidangkan makanan dengan garis yang benar. Oke, baik, terima kasih. Jadi setelah mempelajari ini, kalian merasa bahwasanya sudah bisa mengetahui bagaimana cara membuat garis dan garis ini digunakan untuk apa saja disesuaikan dengan menu makanannya. Baik, nah berikutnya kita akan menyimpulkan materi hari ini. Sebelum saya menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Boleh? Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Silakan berdiri. Oke, silakan Kak, berdiri Kak. Oke, silakan. Kesimpulannya garis kan berasal dari bahasa Indonesia. Iya, betul. Tujuannya itu untuk menambah kesan, untuk menambah memperindah makanan kita.
dan juga untuk menambah aroma serta menambah harga jual, Ya, menggugah selera. dan juga untuk hari ini yang saya belajar ketepatan waktu ini bisa dilatih lagi dan juga kerjasama tim. Kerjasama tim. Oke, baik, terima kasih Kak, silakan. Jadi kesimpulan materi kita hari ini mengenai garnish adalah bahwasanya garnish itu dibuat untuk menggugah selera tamu yang mau memakan hidangan kita, bukan begitu? Ya kan? Dan menambah nilai jual dari hidangan yang akan kita sajikan kepada tamu. Oke, baik, terima kasih. Dan kalian berarti sudah paham tentang apa itu garnish, bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat garnish, alat-alat yang digunakan, bahkan kalian sudah mempraktikkannya. Oke, nah untuk minggu depan pembelajaran kita sudah diganti, kita akan masuk ke dalam materi baru yaitu mengenai table management. Ya, ini minggu depan. Jadi kalian silakan cari informasi dari internet, dari buku tentang table management. Oke, baik, kalau begitu anak-anak sebelum kita akhiri hari ini, ketua kelas mana? Silakan di kelasnya, kita bersiap dan berdoa. Berdiri. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri kali ini, pada kita berdoa masing-masing berdoa juga. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya, terima kasih untuk hari ini. Lama sudah tidak ke ladang, tinggi rumput carilah lalang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu Selayang Pandang. Kami dari 12 PH 4 SMK Negeri 8